Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Tawang Channel. Hari ini bersama saya Ertin Witasari dari mahasiswa UMBBM yang sedang KKN di Ketawang Gede. Nah, hari ini kita kedatangan narasumber dari BPS. Silakan Ibu perkenalan. Baik, terima kasih. Selamat siang, Mbak Ertin. Ya. Saya Kristi dari BPS Kota Malang. Terima kasih undangannya di kesempatan siang hari ini bisa bersama-sama ya di Tawang Channel ya tadi. Iya, Tawang Channel. Iya. Gitu. Jadi hari ini spesial edisi ya. Kenapa kok mengundang BPS? Karena mungkin para warga Ketawang Gede sendiri sedang banyak eh, petugas-petugas sensus yang datang dan masyarakat Ketawang Gede sendiri mungkin kurang familiar Ibu ya dengan apa itu sensus, apa itu BPS, apa itu statistik. Terlalu rancu untuk di pikiran mereka akhirnya banyak mungkin penolakan dan lain sebagainya. Nah, hari ini kita akan berbagi ilmu dan ngobrol santai dengan Ibu Kristi dari pusat langsung yang menyempatkan hadir pada hari ini buat berbagi ilmu sama pemirsa semuanya. Nah, pertama-tama kita akan kulik dulu, apa itu sih sebenarnya BPS, apa itu statistik, Ibu? Bisa langsung dijelaskan kepada pemirsa. Oke, terima kasih Mbak Ertin. Jadi kalau pertanyaan tadi BPS tuh apa gitu, Mhm. kadang saya agak ini ya Mbak, dengar-dengar di masyarakat itu BPS apa BPJS gitu Mas, Iya. suka ketuker dia Heeh Mbak, gara-gara heeh. selisih J-nya tadi. Mhm. Ya kalau boleh cerita mungkin semua udah sering dengar gitu ya, sensus dan sebagainya. Nah kalau BPS sendiri, ini adalah instansi, bukan kementerian ya Mbak, jadi dia di Iya, bawah pemerintah tapi non kementerian ya. oke. Jadi yang bertanggung jawab langsung pada presiden, Mhm. jadi sebagai lembaga yang independen untuk mengeluarkan ya data-data statistik yang tentunya akurat dan terpercaya, khususnya untuk indikator-indikator yang nanti digunakan untuk perencanaan pembangunan. Nah, Jadi kayak pertumbuhan ekonomi, mhm inflasi dan sebagainya, mhm. itu yang mengeluarkan secara resmi, rilisnya dari BPS begitu. Oke, berarti BPS sendiri ini yang menangani sensus itu sendiri ya, Ibu? Heeh. Betul, jadi sensus di Indonesia Mhm. yang ada 3 itu, Yang ada nah 3. sensus ekonomi, Oh, sensus oke. pertanian, dan sensus penduduk itu yang handle itu di Di BPS. BPS. Berarti Iya, macamnya itu tadi 3 Ibu, ternyata nggak betul. hanya ekonomi saja? Betul, jadi kegiatan sensus tuh kalau berita sekarang yang rame kan, Mhm. mendadak sensus Iya. gitu ya. Nah Mhm. sebenarnya sensus ini sendiri sudah merupakan kegiatan yang rutin Rutin. dilaksanakan oleh BPS Mhm. selama setiap 10 tahun Setiap 10 tahun sekali. sekali. Jadi kalau Gitu. sensus ekonomi itu 10 tahun sekali di tiap tahun yang akhirannya 6. 6, oke. Kalau Kalau pertanian pertanian? akhirannya 3. Kalau yang 3. akhirannya 0 tuh ada sensus Oh penduduk. gitu, berarti nggak, Begitu. serentak dilakukan dalam 1 tahun ya? Maksudnya nggak sama tahunnya? Iya, Kalau berbeda-beda. ekonomi berakhiran 6, Berakhiran 6, kalau pertanian akhiran 3, 3, kalau kalau penduduk penduduk akhiran 0. 0. Berarti ini nanti sensus ekonomi ini terakhir dilakukan 16, 2016. betul, sudah 2016. 10 tahun yang lalu. Iya, berarti dilakukan sebenarnya nggak sering ya, Bu? Makanya mungkin masyarakat, eee, lupa gitu ya. Maksudnya, dilakukannya nggak setiap tahun, jadi familiarnya itu agak kurang gitu. Berarti kalau ekonominya itu 2016, terus Terakhir sekarang 2016, sekarang 6. 2026, Kalau sensus begitu. penduduk berakhiran Terakhir 10. 2010, kemudian 2020. Nanti 2030 Ada sensus penduduk penduduk, oh lagi. gitu berarti. Oke, itu Iya, berarti macam-macam sensus ternyata nggak cuma ekonomi aja ya, ternyata ada ada penduduk, ada 3 Mbak pertanian sensusnya. dan Iya, ekonomi betul. gitu. Nah, kadang-kadang itu masyarakat dan warga-warga itu berpikir, kenapa sih kok dimintain sensus ini gunanya apa? Untuk pemerintah, untuk masyarakat dan kenapa? Apa gunanya? Karena mungkin dampaknya itu nggak dirasakan secara apa ya, langsung gitu ya, Bu, ya. Betul. Nah, itu saya mau tanya nih sebagai warga Indonesia juga yang pasti dimintai sensus nanti ya. Apa sih gunanya untuk pemerintah dulu, Bu? Apa ini Oke, terima BPS? kasih pertanyaannya, Mhm Mbak. Jadi
Memang kalau dibilang buat masyarakat, Mhm. apa ya, dagangan saya lakunya ya segini terus Mhm tiap mhm. hari gitu ya, mau ada sensus, mau nggak ada sensus gitu. Nah, kayak mungkin tadi yang pertama ya, buat pemerintah dulu apa. Mhm. Nah, jadi yang jelas pemerintah kan perlu ada sebuah nilai agregat ya, Mbak. Jadi sebagai tolak ukur sampai di mana sih Mhm. capture perekonomian sekarang. Oke. Apalagi kalau kita ngomongnya dibandingin 10 tahun yang lalu Mhm. ya. Pasti. Katakan hal yang paling mudah deh, dulu Gojek, Mhm. GoFood, Shopee Food mungkin yang jasa antar makanan dan sebagainya itu Iya. Just Tip dan sebagainya mungkin Heeh. dulu belum Belum rame kayak rame, sekarang heeh. gitu ya, Mbak. Nah, dalam 10 tahun ini tentunya ekonomi kita berubah bergeser Mhm. ya, nggak cuma di Indonesia ya, Mhm. saya rasa di semua negara bahkan Iya, di dunia ini semuanya berubah. berubah. Nah, untuk capture kondisi terkini perekonomian Mhm. ya, sehingga kita punya angka agregat awal tadi, jumlah usaha kita berapa sih yang sebenarnya? Nah, kasarannya Oke. itu. Nah, itu pemerintah kan perlu ya memiliki data dasar seperti itu. Nah, itu yang paling sederhana, Mbak. Nah, ketika pemerintah punya itu tentunya nanti untuk intervensi kebijakan dan sebagainya itu nanti akan lebih tepat sasaran. Oke, berarti memang, ini itu bukan sia-sia gitu diambil datanya, memang untuk pemerintah ini digunakan memang untuk kebijakan untuk masyarakat sendiri ya ternyata, Bu? Betul, Heeh. meskipun ya tadi Mhm. mungkin secara secara impact cepat itu yang nggak langsung ya Iya, dirasakan oleh heeh. masyarakat, bukan ketika di sensus sekarang Mhm. kemudian besok langsung, jadi begini begitu. Heeh. Nah, Oke, boleh Ibu, heeh, sebutkan contoh buat pemirsa, mhm. apa kebijakan yang dibuat dari pemerintah, yang diambil dari data sensus ekonomi 2016 ini, Bu. Jadi untuk Mhm. 10 tahun ini, data yang diambil dari 2016 itu kebijakan apa, Bu, salah satunya yang ada? Oke, Mhm. jadi yang di-capture sama BPS ini kan agregatnya ya, Mbak. Nah, itu Agregatnya. nanti setiap tahun, Mhm. dalam setiap tahunnya itu ada survei. Jadi kita kan bicara sensus 10 tahunan. Iya, Nah, 10 tahun. nanti dalam level yang lebih, interval yang lebih pendek itu ada survei-survei. Oke. Jadi kalau sensus ekonomi Mhm. dia akan dapat capture besarnya. Kayak Mhm. saya tadi contohin, data agregat jumlah usaha misalnya Mhm. seperti itu. 11. Nah, nanti setiap tahunnya itu ada survei-surveinya, survei usaha spesifik misalnya yang terkait perdagangan sendiri, yang Perdagangan sendiri. terkait industri ada Mhm. sendiri. Nah, dari situlah kebijakannya nanti dilahirkan gitu, Mbak. Jadi data-data itu kan dirangkum oleh BPS dalam publikasi Mhm. yang terbit secara berkala. Nah, itunya nanti yang akan dipakai oleh pemerintah dalam pengambilan kebijakan. Konkretnya seperti apa gitu. Mhm. Jadi yang rutin itu nanti, misalkan terkait dengan kalau perekonomian kita rilis bulanan itu ada angka inflasi, Mbak. Oh, angka inflasi itu berarti Nah, diambil juga dari BPS ya, Ibu, iya maksudnya? betul, inflasi itu dari Oh, BPS juga. gitu. Nah, Oke oke oke. itu kan berangkat juga namanya inflasi ya kita bicara ada demand dan supply-nya Iya, gitu ya, heeh Mbak. heeh. Nah, dengan, agregatnya kita tahu jumlah usaha Mhm. berapa, sorry, itu memperjelas gitu ya kenapa misalnya, Iya. oh daerah Kota Malang nih inflasi Mhm mhm. sekian, oh ini kita lihat, oh industri misalnya dari hasil SE-nya ya, Iya. industri yang menghasilkan barang kemudian disuplainya ke dalam Kota Malang seberapa banyak sih, Oke rantai oke. perdagangan seperti Mhm apa sih? mhm. Nah itu dasarnya berangkat dari sensus Sense ekonomi. Jadi ekonomi. misalnya mau, ada kebijakan terkait pengendalian inflasi dan Mhm mhm. sebagainya, kita kan nggak bisa lihat cuma hanya dari angka inflasinya saja, oh Mhm. naik nih harga, oh turun nih harga, tapi Mhm. kan kemudian kita lihat rantai pasok dan sebagainya. Nah itu dasar baseline awalnya, yaitu dari sensus Sense ekonomi yang ekonomi. di-capture itu. Oh, ternyata banyak kebijakan-kebijakan yang muncul setiap tahunnya, setiap bulannya itu ternyata dari sensus ekonomi itu sendiri Betul, ya, jadi Bu? sensus Oke. ekonomi itu ibarat rumah besarnya gitu, Luas Mbak. Nah, besarnya. ketika ini datanya itu kurang valid, kemudian respon rate-nya itu Mhm. dari masyarakat kurang, optimal gitu ya, tentunya Iya. nanti ke depan untuk survei-survei lanjutannya, bahkan yang sampai levelnya bulanan, Mhm. nah itu bisa bisa kurang pas juga akhirnya, Oke, gitu. berarti sensus ekonomi ini sangat berpengaruh dalam segala macam pengambilan kebijakan ternyata di Indonesia, teman-teman. Terus, lanjut ya, Ibu, Mhm. untuk teman-teman nih, kemarin itu sempet, ada katanya anak kos yang kos di daerah Ketawang Gede, padahal nggak asli Ketawang Gede ini juga dimintain sensus. Ternyata, diambil juga, padahal rumahnya nggak sini aslinya kakaknya. Nah itu kenapa, Bu? Apa pengaruhnya kok padahal cuma ngekos, kenapa kok dimintain data juga? Dan Mhm. anak-anak teman-teman sejawat saya ini juga banyak yang takut dimintain seperti itu, karena nggak familiar itu tadi. Nah
Kenapa Ibu Oke kok oke, dimintain juga? iya, kalau masalah takut itu wajar ya, Mbak, saya juga ngebayangin nih, Iya, misal saya di rumah saya gitu ya, mhm, nggak kenal tiba-tiba ada yang tok tok tok, iya, mau tanya-tanya nih gitu. Nah, heeh, itu ya kaget juga gitu mhm, ya. Oke, mungkin ke pertanyaan pertama tadi, kenapa sih mahasiswa walaupun bukan aslinya Ketawang Gede gitu ya, iya, tapi harus didata juga. Nah, mhm, mengingat Ketawang Gede ini juga basis kos-kosannya Kota Malang gitu ya. Nah, iya, mungkin sekalian saya sosialisasi juga ya, iya, Mbak, ya. Oke, buat teman-teman. jadi buat teman-teman mahasiswa gitu ya, BPS sudah, menyiapkan metode ya dalam sensus ini tentunya Mhm, dengan berbagai antisipasinya. Nah, kenapa sih mahasiswa didata juga di iya, Kota Malang? Nah, tentu saja karena kita mau kalau namanya sensus itu ya artinya kan nggak ada satupun ya yang yang terlewat, terlewat. heeh, Nah, dan nggak ada yang usaha-usaha yang terlewat dicatat kalau mhm, kita ngomongnya sensus ekonomi. ekonomi, Nah, kalau teman-teman mahasiswa sendiri gitu ya, kenapa sih mesti didata padahal rumahnya nggak di Ketawang Gede? Nah, kesehariannya teman-teman itu kan di sini ya beraktivitas mhm, dan sebagai kuliah mhm, mungkin atau bekerja. Sehingga teman-teman juga tetap didata di sini gitu. mhm, Meskipun nanti di rumah nih Mbak, mhm. di KK asalnya teman-teman juga tetap akan diupdate. Oh, diupdate lagi berarti, Iya, jadi oke di oke, rumah misalnya di rumah orang tua mhm, nih, kakak saya misal masih ikut kakaknya orang tua, tua, berarti nanti di sana saya juga tetap di-update gitu dengan oke, keterangan, "Oh ini sedang ngekos nih di Kota mhm Malang." mhm, Maka data lengkap itu nanti diambil langsung ke teman-teman yang posisinya lagi di di Malang, di Malang Ketawang misalnya, Gede heeh, misalnya gitu. oke, Kenapa harus ketemu langsung sama teman-teman mahasiswa gitu ya? Ya mungkin kalau nanya bapak ibu di rumah ya iya, kurang mungkin nggak tahu tahu nih mungkin, kalau mhm, ada hostelnya di iya, sini ya. nggak valid Hustling nanti, juga ya heeh, ternyata ya, nggak cuma kuliah gitu ternyata mungkin, banyak nih aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh mahasiswa. Nah kadang itu nggak ditangkap sebagai usaha gitu Mbak Erti iya ya. iya, Kadang kan heeh, ngerasa, ih pemasukannya berapa sih gitu iya, ya, atau mungkin kan ini side job aja, iya, aslinya nih kuliah gitu, mhm, tapi sebenarnya teman-teman itu banyak juga nih yang mhm, ada sambilannya ada sambilannya tadi tadi, gitu, heeh. Jadi translator lah iya, atau ngerjain job-job mhm, programming dan magang gitu, sebagainya heeh. yang Tetap menghasilkan menghasilkan. Jadi nggak yang ada sebagai alasan usaha. walaupun nggak di rumah, walaupun di kos-kosan itu beneran ada petugas Betul BPS itu memang valid ya guys, nggak bukan betul. tipu-tipu. Jadi Nggak memang tipu-tipu ya? jadi nggak ada alasan kalian Heeh, dilewatkan dalam sensus ini, memang disensus, memang betul, didata, heeh, agar nggak ada yang terlewat. Karena kita juga mungkin di sini ya, mungkin bukan asli sini tapi kan kita pelaku ekonomi juga di sini, membeli betul. barangnya di Beli barang sini, sini, kemudian mungkin ada ya yang jualan sehari-hari juga, aktivitasnya di iya, sini. mengeluarkan Pre-love mungkin? iya kan, banyak banyak usaha-usaha mungkin yang dilakukan teman-teman Heeh, mahasiswa yang betul. walaupun nggak di asli Malang sini Iya. gitu. Nah, dari sekian banyak, sensus-sensus itu, terutama sensus Mhm. ekonomi yang dilakukan di tahun 2026 di bulan apa ini Bu tadi? Bulan Bulannya startnya dari bulan Juni, Juni sampai 15 Juni sampai nanti 31 oh sampai Agustus, tiga jadi puluh masih satu lama. Agustus, masih lama nih. Nah, dalam jangka waktu ini Ibu, biasanya itu tantangan-tantangan apa aja yang sering, ditemui sih Bu sama petugas-petugas BPS itu? Karena kan kita juga besok ini juga, sebagai perbantuan nanti membantu tim BPS di Ketawang Gede, Mhm, kira-kira tantangan apa aja Ibu yang sudah muncul, sudah ada dan biasanya ada dirasakan oleh petugas BPS itu oke. apa? Kalau yang pertama itu kayak udah mandatorinya orang BPS tuh ditolak, Mbak. Oh ditolak? Betul, Ditolak? jadi kadang saya mikir ya, Mhm, ketika misal angka pertumbuhan ekonomi atau apa kemudian dipertanyakan gitu iya, ya, "Ini kenapa begini begini begini?" heeh, Nah, giliran kita turun lapangan, oke. mengumpulkan data, lah kok pada kabur ya? Berarti ditolak itu Iya, tadi ya jadi Bu? Mhm, kayak penolakan itu ya sering ya, mhm, apalagi ya mungkin manusiawi ya dengan kondisi sekarang banyak penipuan dan oke. sebagainya. Tapi kalau boleh tips Mbak, jadi Boleh petugas tips? BPS itu Bapak, Ibu, Mas, Mbak, adik, kakak gitu Mhm ya, mhm. silakan boleh diminta name tag-nya. Di name tag-nya itu ada QR yang bisa di-scan. Di-scan? Scan QR-nya itu Mhm. nanti, valid bisa memunculkan siapa sih orang ini Orang gitu ini, ya. beneran atau Heeh, enggaknya beneran berarti bisa petugas dicek? BPS atau enggak, dicek Oke. QR-nya, Oh, dicek kalau datang turun lapangan untuk kegiatan pendataan tuh harus pakai rompi ya, mhm. rompi Terus rompi, petugas, name tag, sama boleh tuh diminta surat tugas, surat oke. tugasnya mana, Mhm. kemudian
Kalau kurang yakin ya, mau nanya ke Pak RT silakan. Jadi dikonfirmasi Oke, WA Pak dikonfirmasi. RT-nya, "Pak, ini beneran nggak sih ada petugas sensus?" Iya, Gitu. Atas nama ini, mhm, difotoin. Boleh banget. Malah ada beberapa RT tuh yang iya, ma-RT-nya, Pak heeh, RT-nya mungkin ya tentu menjaga trust-nya iya, warga gitu ya. waspada Petugas gitu. sensus tuh biasanya difoto, Oh, aduh. difoto biar ini Difoto, orangnya gitu. di-share gitu ya di grup RT, yang ini petugas Mhm sensus, mhm. tolong Tolong diinget-inget wajahnya dibukakan gitu, gitu ya, heeh. dan Mhm seterusnya. Nah, mhm. kalau yang suka dukanya ya itu sih, Mbak, jadi Iya, penolakan dan penolakan. kalaupun misalnya ketemu sama responden gitu ya, Mhm. seringkali banyak yang, ini Mbak, low profile gitu ya. Low profile tuh maksudnya nggak terbuka gitu ya? Iya, jadi, misalnya kita kan, menggali gitu ya Iya, terkait usaha iya ini, iya. ada kegiatan ini Mhm enggak Bapak, Ibu. Nah, mhm. mungkin masih ada yang ngerasa takut dipajekin gitu Nah, ya, iya Mbak, ya. itu. Itu terjadi di orang tua saya asli Gresik. Itu Heeh, terjadi di orang tua saya sampai mereka bertengkar. Karena apa, ibu saya didatangi petugas sensus, mhm. ditanya kan memang ditanya finansial kan, maksudnya Iya, kayak apakah betul. punya tabungan, deposit dan lain Heeh, sebagainya, pekerjaannya apa, mhm. penghasilannya apa. Nah, orang tua saya mungkin orang tua yang agak jadul, jadinya takutnya penipuan, takut dikenain pajak, takut di ini, padahal kan enggak ya Ibu, sensus itu Enggak ada berpengaruh ke hubungannya sama pajak ya Bapak Ibu pajak ya, jadi gitu. tenang saja gitu ya. Kalaupun Iya ya, kita misalnya tadi mhm nanyakan, keuangan dan sebagainya, mhm. itu kita mau capture misalnya kayak inklusi digital Iya tuh Mbak, itu, keuangan digital sekarang seberapa mhm mhm. pesatnya sih pertumbuhannya Iya, dibanding 10 tahun yang lalu mhm. gitu. Jadi kita BPS itu pun ketika nanti publish hasil sensus ekonomi, nggak akan dibilang, "Bu A Iya, itu berarti nggak sekian," per dan pribadi seterusnya. datanya itu Betul, sebenarnya kita nggak publish data yang levelnya sampai mikro by name by address tuh oke enggak, oke. jadiin agregat, Mhm oh mhm. di Kota Malang itu loh struktur penopang ekonominya dari sektor apa sih, Oh iya jumlah gitu. usahanya sekian, oh UMKM itu perannya sekian persen nih dari kue ekonominya Kota Malang nih misalnya. Iya. Nah, jadi Jadi seperti itu, itu. jadi nggak ada hubungannya sama pajak, nggak ada hubungannya nanti Betul. ditariin biaya karena punya usaha itu enggak ya, teman-teman Enggak Bapak semuanya gitu, Ibu, jadi enggak? tenang saja ya, Mhm, apalagi teman-teman yang ngekos tenang nggak bakal dikejar ya. Jadi iya, kita emang benar-benar pure mau ngumpulin, apalagi mahasiswa nih Mbak, mahasiswa susah, buat nanti lulus ya Mbak, oke, itu kan pasti butuh data BPS ya, iya, minimal tuh tuh buat ngerjain latar belakang tuh, penelitian ya. kita juga butuh ternyata buat ini, buat laporan Nah, dan lain teman-teman sebagainya, mahasiswa minimal buat ngerjain tugas, buat apa itu pasti butuh data BPS, BPS, apapun mhm bentuknya ya, mhm, Mbak. iya, Misalnya kadang jumlah fasilitas umum gitu pun iya, kan ngecek ke datanya BPS ya. BPS, heeh, Apalagi mungkin yang, kuliah, mata-mata kuliah yang mhm, memang, kaitannya dengan ekonomi atau kependudukan dan iya, sebagainya tuh kan refer-nya pasti ke data BPS. BPS, pasti juga Nah, membutuhkan juga, dari mana datangnya data yang berkualitas itu, teman-teman? Nah, itu berangkatnya dari partisipasinya teman-teman mahasiswa juga. nah, Jadi kalau kalian tuh. partisipasinya aktif, ngasih datanya yang real, yang benar-benar gitu ya, nanti kita benar-benar capture tentang ekonominya Kota Malang, ekonominya Ketawang Gede nih Mhm, di Ketawang Gede. 10 Tahun tahun setelah dari 2016, jadi 2026. nah, jadi teman-teman diharapkan juga untuk para mahasiswa karena memang curhatan dari, petugas BPS itu karena Malang nih ya, kampus banyak. Betul. Susah bangetnya malah di, rumah-rumah kos, susah banget dicariinnya, kalau ada orangnya didodok, takut nggak dibukain padahal ada orangnya. Jadi diharapkan setelah ada video ini, video berbagi ilmu ini, diharapkan mahasiswa yang nonton ini ya, nanti kalau ada petugas BPS jangan takut, terus ya terbuka aja dan apa ya, ikut berpartisipasi, toh ya ini buat masyarakat, buat negara, buat kita, bahan kita untuk mungkin skripsi dan lain sebagainya itu sangat Betul. berfungsi. Hadirnya, kualitas apa, kebijakan itu juga dari responden-responden yang terbuka dan ikut berpartisipasi dengan baik, seperti itu ya, Bu, ya? Betul, Mbak. Mhm. Oke, Ibu, mungkin sudah cukup, berbagi ilmu dengan teman-teman, diharapkan juga ini video singkat ini ya, bisa ditonton atau bisa dibuat bahan pelajaran sebagai kita mengenal BPS, mengenal sensus, mengenal apa ya,
pentingnya dan fungsinya bagi kita. Mungkin dari yang nggak tahu jadi tahu, dari yang takut membukakan pintu jadi bisa membukakan pintu dan, oh iya memang ada fungsinya loh buat kita semua, seperti itu ya Ibu. Betul sekali Mbak Saya Ertin. ucapkan terima kasih kepada Ibu Kristi, terima kasih sekali Sama-sama. sudah mau jadi narasumber untuk Tawang Channel yang akan disebarluaskan ini nanti kepada warga setempat dan juga mungkin warga Indonesia yang bisa menonton ini di YouTube. Terima kasih Ibu, saya Sama-sama Mbak akhiri Ertin. podcast pada sore hari ini. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di video selanjutnya.